Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang materi biaya kualitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Beranggotakan yang pertama Muhammad Ramadhani, NPM 18 13 03 10 10, dan saya Freddy Irawan 18 13 03 10 38. Nah, untuk cakupan materinya, yang pertama itu pengertian biaya kualitas, kemudian yang kedua mengukur biaya kualitas, yang ketiga pelaporan biaya kualitas, yang keempat pengendalian biaya kualitas, dan yang kelima penggunaan informasi biaya kualitas. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian biaya kualitas. Lanjut. Pengertian biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Nah, ada 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Lanjut pada bagian kedua yaitu mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan tersembunyi. Nah, 3 metode untuk mengestimasi biaya kualitas. Yang pertama yaitu metode pengali. Metode pengali merumuskan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian pasar. Nah, metode penelitian pasar formal digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Survei terhadap pelanggan dan wawancara dengan anggota tim penjualan merupakan salah satu caranya. Yang ketiga adalah fungsi kualitas Taguchi. Nah, bahwa setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas tersembunyi. Nah, selanjutnya, biaya kualitas tersembunyi meningkat secara kuadrat pada saat ini aktual menyimpang dari nilai target. Selanjutnya, untuk bagian ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ramadhani. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas sendiri terbagi menjadi 4, yaitu laporan biaya kualitas, fungsi biaya kualitas, manajemen berbasis kegiatan, dan analisis tren. Laporan biaya kualitas yaitu pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan terhadap lebih mudah dimulai dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai presentasi dari penjualan aktual. Lalu selanjutnya fungsi biaya kualitas ialah pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan bahwa terdapat perbandingan berbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Lalu selanjutnya manajemen berbasis kegiatan, yaitu mengklasifikasi berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah serta hanya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Selanjutnya yaitu analisis tren, yaitu laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah dan distribusi biaya kualitas di antara keempat kategori, sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Lalu selanjutnya yaitu pengendalian biaya kualitas. Yang pertama yaitu acceptable quality review berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang. Lalu selanjutnya yaitu zero direct view berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi atau nol. Sesuai dengan robust quality model, kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas produksi.
Semakin besar perbedaannya dengan target, semakin besar kerugiannya. Adanya ketidaksesuaian dengan target akan menimbulkan biaya. Tidak ada manfaat ditetapkannya perbatasan terhadap tingkat kualitas tertentu yang dapat diterima. Bahkan hal tersebut bisa merumuskan. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan informasi biaya kualitas. Tujuan utama dari pelaporan biaya kualitas adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, dalam memutuskan pengimplementasian program seleksi pemasok guna, memperbaiki kualitas bahan baku. Seorang manajer memerlukan penilaian terhadap biaya kualitas saat ini, menurut bagian dan kategori. Penilaian biaya tambahan yang dibutuhkan berkaitan dengan program tersebut, dan penilaian terhadap proyeksi penghematan menurut jenis dan kategori. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.